Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel Muhammad Mabum Halaj. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 2. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tak lupa Bapak selalu mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini agar kita terhindar dari virus corona. Di pembelajaran kali ini, Bapak di subtema 2, hewan sahabatku, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Sila Pancasila, ya, oke, Bapak akan mengingatkan kembali. Ini adalah sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Oke, dari teks bacaan tersebut ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang harus kita jawab. Ayo kita diskusikan bersama-sama. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Nah, jadi sikap Santi ini dan keluarganya cukup beralasan karena peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Namun, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan. Seharusnya, Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Ya, jadi kita itu harus selalu memberikan kepentingan, lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sikap penduduk tentunya wajar. Kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan bau yang mengganggu kenyamanan warga. Penduduk seharusnya membicarakan hal tersebut dengan baik dengan pihak Santi dan keluarganya. Penduduk memang merasa tidak nyaman, namun hal tersebut bisa dibicarakan dengan baik. Pertanyaan ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Santi dan keluarga seharusnya melakukan musyawarah dengan penduduk setempat yang ditengahi oleh pihak ketiga sebagai mediator, seperti Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, atau orang yang dipercaya. Kemudian, mereka berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan. Pertanyaan keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya
penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari teks bacaan tersebut. Jadi, intinya setiap ada permasalahan harus kita dimusyawarahkan. Ya, jadi dengan selalu mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Nah, itu termasuk ke dalam penerapan sila keempat. Jadi, penerapan sila keempat Pancasila: 1. Tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. 5. Menghargai pendapat orang lain. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung. Nah, ini adalah patung-patung yang berbentuk binatang atau hewan, ya. Ada bebek dan ayam. Oke. Untuk tugas kali ini, nanti Bapak akan memberikan tugas yaitu tentang cara membuat patung, ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang akan Bapak sebutkan nanti di tugas tersebut. Oke. Ya, untuk bahan yang tugas yang pertama yaitu berikan 5 contoh sikap sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, buatkanlah sebuah patung dengan bahan plastisin atau tanah liat. Nanti patungnya itu bebas bentuknya. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalian di rumah, meskipun belajar di rumah, harus tetap semangat. Ya, jangan pernah putus asa. Karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.